Scopus. Adapun acara webinar hari ini merupakan rangkaian webinar series hari kedua yang telah secara resmi dibuka oleh Bapak Rektor kemarin. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari webinar ini melihat pentingnya akan penelitian bagi para dosen saat ini yang merupakan bagian dari kegiatan Tridharma dosen. Besar harapan saya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para dosen, untuk menimba ilmu bagaimana penelitian kita bisa menembus fokus. Karena kita ketahui bahwa banyak sekali kendala, banyak sekali pengetahuan yang harus kita miliki agar penelitian kita bisa menembus fokus. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar hari ini. Selamat menambah wawasan kita dari Bapak Sugeng, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk penelitian kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Bu Prisi Afriawati M.Hum. Berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku, kita seru Indonesia bersatu. hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. badannya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka. tanahku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ibu hadirin, silakan duduk kembali. Oke, saya akan melanjutkan acara berikutnya yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Fikri Mubarak MPD. Sugeng Fikri, maaf, saya salah menyebut. Sugeng Fikri Mubarak MPD. Namun sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV beliau. Pertama, nama Sugeng Rifki Mubarak MPD, lahir di Gresik 21 April 1986. Emailnya mubarak@upi.edu. Afiliasi founder Alami, yaitu Aliansi Akademi Muslim Indonesia. Beliau S1 S2 dari UPI dan sekarang sedang S3 Dr. Beriset Pendidikan UPI Kejuruan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman bekerja beliau yaitu dari 2013 sampai sekarang editor
Insight pada jurnal Family Edu di UPI. Berikutnya 2016 sampai sekarang juga memegang jurnal manajer pada jurnal Passion Perspektif di UPI juga, dan 2018 sampai dengan sekarang reviewer pada Later UP konferensi series Scopus Index Atlantis Press pada Scopus Index. Dan luar biasanya Bapak Sugeng ini di usia yang masih sangat muda sudah memiliki publikasi sebanyak 18 artikel terindeks Scopus dan memiliki juga kekayaan hak intelektual atau haki sebanyak 10 buah. Dan kami sangat berharap untuk hari ini Pak Sugeng bisa berbagi berbagi ilmu, berbagi pengalaman bagaimana kami pun ya bisa mengikuti jejak beliau, bisa 18 artikel bahkan mungkin ya bisa lebih terutama ini untuk yang dosen-dosen yang masih muda barangkali. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Sugeng untuk menyampaikan pengalamannya barangkali dalam bidang Scopus ini. Kami persilakan Pak Sugeng. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Sugeng, bisa langsung saja. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terdengar Pak? Alhamdulillah, terdengar Pak Sugeng. Terdengar, jelas, alhamdulillah. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man amarana bi al-ittisam bi hablillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa silaturahim pagi ini dalam rangka berbagi. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman dari Universitas Nasional Pasim, saya nggak bisa sebutin satu-satu, mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam rangka menyampaikan pengalaman mungkin ya ibu-ibu Pasim gitu, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini gitu. Berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu semua, para pejuang-pejuang pendidikan, saya pikir gitu ya, para pejuang-pejuang, kalau hari ini pejuang negara gitu ya, dalam rangka ya memberikan yang terbaik untuk negeri ini, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Sepertinya ini semua Bapak Ibu dosen ya, sepertinya gitu, kalau lihat dari namanya, lihat dari orang-orangnya sepertinya Bapak Ibu dosen semua. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti tidak terlalu jauh dari kebutuhan atau yang selama ini diharapkan oleh Bapak Ibu gitu. Mohon izin, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman yang saya geluti selama ini gitu. Jadi terlepas nanti sejauh mana ya atau seperti apa ya kira-kira nanti yang bisa saya sampaikan, tapi mohon maaf dulu saya di awal barangkali ada kekurangan gitu, karena ya biasa-biasa masih belum ada apa-apanya, baru 18 artikel itu. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman di luar sana mungkin ya terlalu jauh gitu. H-index saya juga terakhir baru sampai di angka 3 di Scopus, dan H-index di Scholar juga baru 4 gitu. Jadi, ini dalam rangka berbagi saja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, berikutnya untuk mempersingkat waktu, karena dari tor yang dikirim ke saya hanya dikasih waktu 45 menit untuk menyampaikan pemaparan awal, menyampaikan apa yang sudah saya alami gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjawab apa atau kebutuhan Bapak Ibu. Lebihnya nanti bisa kita sambil diskusi gitu ya. Karena saya pikir kalau 45 menit terlalu singkat gitu. Kalau biasanya kalau di teman-teman yang lain gitu ya, kalau bersama dengan tim saya di UPI juga biasanya rata-rata di 3 hari untuk workshop dalam rangka penulisan Scopus.
Dan satu hal yang dititipkan ke saya di sini ada judul besar Jurus Jitu Menembus Scopus, makanya ini agak berat sebenarnya itu. Tapi mudah-mudahan bisa terdeliver baik ya dengan kepada Bapak Ibu sekalian nanti itu. Dengan pengalaman saya untuk sampai di 18 artikel dan insya Allah sudah accepted kalau nggak salah 5 atau 6 lagi. Jadi mudah-mudahan di akhir tahun sudah bertambah 5 atau 6 lagi artikel nanti. Oke. Bapak Ibu mohon izin saya screen share. Host punten minta tolong buat dibuka biar saya bisa screen share. Baik, Pak. Bapak silakan sudah ini bisa dibuka barangkali Pak Sugeng, bisa screen share. Bisa langsung Pak Sugeng? Halo? Halo Pak Sugeng? Mohon maaf ada kendala teknis barangkali ini Pak Sugeng. Oh, udah masuk lagi ya. Bagaimana Pak Sugeng, bisa langsung share screen-nya? Share screen. Halo Pak Sugeng, sudah bisa share screen? Sudah ya Pak? Sudah tampak ya Ibu Bapak sekalian? Sudah tampak di layar. Oke. Mangga silakan dilanjut Pak Sugeng. Bapak mohon untuk di-unmute. Oke, sudah. Ya. Ya, mohon maaf. Terkendala teknologi. Terkendala. Oke. Terima kasih Ibu. Saya coba untuk lanjut. Di awal tadi saya mencoba untuk sharing, mencoba untuk berbagi ke teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kalau judul besarnya adalah Jurus Jitu Menembus Scopus, mungkin di awal nanti saya akan coba untuk menyampaikan dulu apa sih Scopus ini gitu. Jadi kalau di screen saya, kalau di PowerPoint saya, di sini saya coba untuk judulin Scopus apa gitu. Karena di luar sana ketika saya coba untuk diskusi dengan teman-teman yang lain, ternyata ada yang masih ada yang masih kebingungan apa sih yang disebut dengan Scopus ini gitu. Dan sementara Scopus ini menjadi acuan hari ini bagi Bapak Ibu dosen untuk menaikkan rating baik dalam rangka rating apapun, mungkin kemarin juga sudah dibahas ya gitu. Nah, Scopus ini menjadi acuan awal gitu. Jadi ketika dianggap seseorang itu punya kalau dosen itu punya kepakaran, nah kepakarannya itu dilihatnya dari seberapa besar Scopusnya atau seberapa banyak artikel dia yang diindeks oleh Scopus itu. Nah, Scopus ini sebenarnya adalah sebuah database itu. Ya, ini mohon maaf barangkali ada yang lain yang sudah tahu, jadi bukan bermaksud menggurui juga, tapi bermaksud untuk memperjelas saja
bahwa Scopus ini adalah sebuah database sebenarnya, database internasional, database yang diakui secara internasional hari ini, meskipun bukan satu-satunya gitu. Kalau di kancah internasional sebenarnya di atasnya Scopus, saya sebut di atasnya Scopus karena lebih sulit, itu ada Web of Science sebenarnya gitu, dan beberapa indexing yang lain gitu. Nah, pemerintah Indonesia dalam hal ini Dikti gitu ya, atau dalam hal ini Kemendristek BRIN gitu ya, dalam rangka mencoba untuk menilai teman-teman dosen, teman-teman peneliti, itu dilihatnya menggunakan Scopus ini, menggunakan indexing Scopus ini gitu. Jadi ini adalah sebuah database yang berfungsi, yang di sana di dalamnya itu adalah menyediakan sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana sebuah jurnal ya, sebuah jurnal ilmiah itu memiliki dampak atau memiliki impact. Kalau di Web of Science atau di WOS itu disebutnya dengan impact factor gitu. Kalau di Scopus nanti ada QQ1, kalau Bapak Ibu akrab dengan QQ, ada Q1, Q2 dan seterusnya gitu ya. Nah, disebutnya dengan SJR nanti itu. Oke, saya coba untuk masuk agar lebih jelas. Apa sih Scopus di balik jurnal dan di balik artikel gitu? Apa perbedaannya? Karena selama ini seolah-olah kalau saya coba untuk sharing di grup itu ada yang bertanya, saya pengen mengajukan Scopus, nah gitu. Saya pengen memasukkan Scopus, padahal sebenarnya beliau ingin bagaimana artikelnya atau bagaimana sebuah papernya, sebuah tulisannya itu bisa terindeks oleh Scopus. Jadi artikel itu adalah bagian dari jurnal. Gitu ya, artikel itu diterbitkan oleh jurnal itu ada di bawah publisher nanti itu. Nah, publisher dan jurnal ini nantilah yang akan diindeks oleh Scopus tersebut, masuk dalam database Scopus tersebut itu. Jadi apa perbedaan antara artikel, jurnal dan Scopus? Di situ perbedaannya. Jadi kalau kita punya sebuah paper itu nanti kita masukkan atau kita submit ke sebuah jurnal. Nah, jurnal itu terindeks tidak oleh Scopus itu. Nah, kalau di Indonesia kita kenal dengan Sinta, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi seperti itu kalau mau memudahkan berpikirnya seperti itu. Jadi mudahnya lagi apa ya? Kalau kita sebut dengan akreditasi mungkin hampir mirip lah gitu. Akreditasi kalau di Indonesia kita punya Sinta berarti terakreditasi Sinta. Nah, ini kalau di dunia disebut salah satunya adalah terakreditasi oleh Scopus. Nah, mudahnya begitu. Oke, saya coba untuk masuk di poin berikutnya. Jadi untuk memperjelas apa sih perbedaan antara Scopus, jurnal, dan artikel. Nah, oke, saya turunin sedikit biar kelihatan. Nah, ini adalah sebuah halaman yang ada di Scopus, yang di dalamnya terdiri dari ribuan jurnal, dan jurnal itu ada di bawah publisher. Gitu. Oke, dari sini ini saya berikan contoh yang mudah. Saya pakai JSTEC, Journal of Engineering Science and Teknologi dari Malaysia gitu ya, dari Taylor University. Nah, di sini publishernya adalah universitas tersebut gitu ya. Scopusnya adalah Scopus ini sendiri yang mengindeks mereka gitu ya. Nah, jurnalnya ini nama jurnalnya gitu. Nah, jurnal ini ketika kita kejar di mana website jurnalnya, kita klik jurnal homepage, nanti muncul ini. Di dalamnya ada terdiri dari beberapa artikel. Kalau di agak besarkan lagi ada volumenya, ada isunya. Nah, di dalam itu loh kita punya artikel-artikel ini gitu. Nah, artikel ini ketika dibuka, nah ini salah satu contoh artikel saya yang baru terbit kemarin. JSTEC ini sekarang Q2 gitu. Kalau di ya Q2 sekarang. Nah, ini artikelnya. Jadi apa perbedaan antara Scopus, jurnal, dan artikel? Nah, terdapat 3 poin ini, itu, ya, 3 gambaran ini. Barangkali kita nanti ada apa ya? Ini untuk memperjelas saja, ini untuk biar kita mudah memahaminya. Oke, saya lanjut berikutnya. Karena tadi PR yang sampai ke saya adalah jurus jitu, gitu, ya, untuk tembus Scopus. Nah, ini maksudnya. Jadi artikel kita submit ke jurnal, di jurnal mereka direview, terus setelah review direvisi dan diterbitkan. Setelah terbit menunggu beberapa bulan dia terindeks oleh Scopus itu, atau menunggu beberapa minggu biasanya. Oke, itu gambaran awalnya. Berikutnya saya mau masuk ke PR yang sampai ke saya. Tapi sebelum itu di sini ada artikel ilmiah. Seperti apa sih artikel ilmiah itu? Nah, saya coba untuk dudukkan dulu posisinya.
gitu ya. Jadi kalau berbicara artikel ilmiah nanti akan terjadi banyak sekali perdebatannya, gitu. Termasuk ketika kita membuat tugas kuliah, dosen menyampaikan memberikan tugas kepada mahasiswa itu juga disebut sebagai sebuah artikel ilmiah gitu. Ada tugas kuliah, ada tugas makalah biasanya kalau di bangku kuliah itu. Nah, tapi di sini saya coba untuk limitation biar tidak terlalu meluas. Limitation-nya adalah artikel proceeding dan artikel jurnal. Karena 2 poin ini nanti sebenarnya 3 termasuk buku nanti ya. Yang akan bisa diindeksasi oleh Scopus tersebut gitu. Jadi saya limit saja di sini ada proceeding dan jurnal. Jadi artikel ilmiah yang dimaksud di sini adalah scientific publication nanti. Jadi publikasi ilmiahnya itu saya limit di proceeding dan jurnal. Apa perbedaan proceeding dan jurnal? Kalau proceeding itu yang kita ikutkan dalam sebuah seminar internasional gitu. Yang sudah kita sampaikan di dalam sebuah international conference biasanya. Nah, itu dimuat dalam sebuah proceeding. Nah, proceeding ini nanti akan bisa disubmitkan ke jurnal gitu ya. Kalau di awal tadi disampaikan di sana, saya salah satu reviewer dan layouter di IOP, maka IOP itu adalah publisher untuk sebuah proceeding gitu. Itu salah satu contoh ya, meskipun ada beberapa lagi yang lain gitu. Nah, artikel jurnal nanti berbeda lagi. Artikel jurnal itu jadi lebih luas dari proceeding. Kalau proceeding itu hanya sekedar kalau kita jabarkan gitu ya, di dalam proceeding itu adalah sebuah proses dari riset yang kita tulis dan kita presentasikan. Ketika kita presentasikan, kita dapat masukan dari sana untuk memperbaiki riset-riset kita gitu. Makanya kenapa harus diseminarkan, kenapa harus disampaikan dalam sebuah conference dalam rangka itu. Nah, tapi proceeding atau hasil tulisan kita itu bisa diterbitkan di dalam sebuah proceeding yang nantinya bisa terindeks oleh Scopus gitu. Oke, saya coba lanjut. Mudah-mudahan kalau ada yang belum jelas nanti kita bisa diskusi di akhir. Nah, di sini saya coba nyambung kepada tugas saya, bagaimana menulis artikel yang bisa diterbitkan oleh publisher atau jurnal bereputasi itu. Nah, jurnal bereputasi dalam hal ini adalah jurnal yang terindeks oleh Scopus. Nah, kalau saya coba untuk berdasarkan pengalaman saya gitu ya, jadi ada 3 poin di situ. Kita butuh alat, kita butuh tahu, dan kita butuh mau gitu. Alat, tahu, dan mau. Nah, alat ini kenapa? Karena alat ini nanti akan jadi pendukung kita dalam rangka membuat sebuah riset atau dalam rangka membuat sebuah publikasi atau membuat sebuah tulisan yang bisa kita publish gitu. Tahu di sini kita tahu jelas nanti seperti apa sih sebuah proses dari mulai menulis sampai akhirnya bisa publish, dan setelah publish juga tidak berhenti sebenarnya gitu. Ada sebuah proses yang lebih panjang lagi yang bisa kita balik lagi dalam sebuah riset kita gitu. Oke, yang berikutnya adalah sebuah kemauan, karena dalam menulis sangat dibutuhkan ini. Sebenarnya bukan hanya menulis, sebenarnya dalam semua hal juga kita butuh mau tersebut. Oke, saya coba untuk masuk dalam satu persatu, mudah-mudahan bisa terdeliver. Tapi saya kasih note dulu karena saya orang pendidikan, Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya munculin hal yang berbau pendidikan sedikit di sini. Jadi saya sampaikan welcome to heterogogi era gitu ya. Kalau orang Sunda menyebut heterogogi era gitu. Jadi heterogogi itu apa sih? Jadi era di mana kita bisa belajar dari manapun, bisa kapanpun, bisa dimanapun, bisa dengan cara apapun gitu ya. Kalau sebelumnya kalau di UPI itu ketika saya kuliah itu dijelaskan di awal dengan pedagogi, dari pedagogi itu naik menjadi andragogi, dan today itu ya kita ketemu dengan heterogogi itu. Jadi eranya bukan lagi harus duduk di bangku kuliah, eranya bukan lagi harus belajar menghadap dosen dan seterusnya, tapi justru kita bisa belajar dari manapun, kapanpun. Nah, ini didukung kalau dalam hal ini mungkin kalau teman-teman ada sering mendengar dengan Industri 4.0 gitu ya. Nah, ini hubungannya ke sana. Tapi ketika Industri 4.0 sendiri juga tidak berhenti di situ. Kita sudah masuk, bahkan sebagian juga sudah masuk kalau di dunia, sebagian juga sudah masuk di Society 5.0 gitu.
Oke, saya coba untuk lanjut. Jadi dalam rangka itu, ya, dalam rangka kita masuk di Hetegogi Era, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Termasuk dalam hal ini kita sedang webinar, kita sedang berbagi secara online, kita bisa mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke, kita bisa mengumpulkan teman-teman dari semua tempat. Ini adalah bagian dari Hetegogi Era, saya pikir itu. Oke, saya lanjut. Masuk kepada alat bantu. Kalau saya sebut di sini dengan alat bantu literasi, gitu ya. Berfungsi untuk apa sih alat bantu literasi ini? Yang pertama adalah sebagai alat bantu research, gitu. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan sebuah research, maka kita butuh alat bantu untuk mempermudah research kita. Yang kedua adalah alat bantu untuk menemukan sumber yang valid. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ketika kita mau menulis, gitu ya. Jadi alat bantu ini loh nanti yang bisa kita gunakan untuk memperoleh sumber-sumber yang valid tersebut. Yang berikutnya adalah alat bantu kolaborasi. Saya pikir ketika kondisi hari ini interdisipliner, multidisipliner itu sangat sangat dibutuhkan. Gitu. Bahkan sebuah tulisan hari ini ketika editor itu mencoba untuk melihat ini interdisipliner atau multidisipliner, maka itu akan diprioritaskan gitu. Jadi semakin banyak kolaborasi, di situ loh dianggap tulisan kita, riset kita itu lebih bernilai, itu lebih bisa menjawab persoalan atau kondisi yang terjadi hari ini gitu. Oke, yang berikutnya adalah alat bantu publikasi. Nah, alat bantu ini berikutnya kita bisa gunakan apa gitu. Tapi sebelum ke sana, nanti saya punya satu tips dulu di sini ya. Jadi saya mencoba untuk sebenarnya wajib dalam konteks sosial ya, bukan wajib dalam konteks keagamaan. Itu kalau konteks keagamaan mungkin nanti jadi hukum gitu. Jadi akun wajib untuk penulis. Yang pertama adalah G-Scholar atau Bapak Ibu kenal dengan Google Scholar atau orang Indonesia dengan Google Cendekia. Maka ini menjadi akun yang pokok saya pikir. Itu akun yang wajib dipunyai oleh setiap penulis, oleh setiap peneliti gitu ya. Kenapa? Karena ini menjadi modal kita. Modal kita untuk yang poin-poin sebelumnya tadi sudah saya sebutkan. Itu. Yang kedua ada Research Kit. Gitu. Yang ketiga ada Akademia, berikutnya ada Orchid ID, ada Pablon, dan ada saya turunin sedikit. Nah, berikutnya ada Scopus ID itu. Nah, saya coba untuk jelaskan singkat saja karena berhubung waktu, nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri, bisa searching sendiri seperti apa sih buat akun yang ada di sini gitu. Tapi akan saya coba untuk singkat saja gitu ya. Jadi G-Scholar ini bisa dimiliki oleh siapapun yang punya akun Google itu. Oke ya, dalam rangka untuk mencari literatur, dalam rangka untuk ya mencari sumber dan sebagainya gitu ya, termasuk penelitian yang sedang tune in hari ini itu apa gitu. Teknik menulis yang sedang tune in hari ini seperti apa dan sebagainya. Tapi Google Scholar ini sangat luas, itu sangat luas artinya semua yang berbau ilmiah itu ada di sini, mulai dari buku, mulai dari artikel, mulai dari artikel yang terbit di jurnal tidak bereputasi sekalipun muncul di sini, itu. Nah, karena sangat luas tadi di G-Scholar ini. Berikutnya ada Research Gate. Nah, Research Gate ini juga sebuah mirip dengan Google Scholar, tapi ini lebih memadukan kepada para peneliti untuk bisa bergabung di sini. Gitu. Peneliti itu bisa juga penulis. Jadi saya menemukan beberapa poin bisa kolaborasi dengan teman-teman di luar sana melalui Research Gate ini. Saya kenal dengan teman-teman di Malaysia tanpa saya pernah bertemu dengan mereka, tanpa saya pernah berkomunikasi sebelumnya dengan mereka, dengan Research Gate ini. Gitu. Jadi tulisan kita dilihat oleh peneliti yang lain, oleh penulis yang lain, berikutnya mereka kita ajak untuk berkolaborasi, baik kolaborasi riset maupun kolaborasi nulis, itu saya menggunakan akun Research Gate ini. Tapi ada sedikit syarat kalau kita harus memiliki akun Research Gate. Yang pertama adalah universitas kita atau email universitas kita sudah harus terdaftar dulu di dalam Research Gate ini. Gitu. Makanya nanti tidak semua tidak semua akun universitas bisa didaftarkan di sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa langsung nanti ya, gitu.
Oke, yang berikutnya ada akademia. Akademia juga akademia lebih sempit gitu ya. Jadi artikel-artikel yang sudah terpublish dalam hal atau dianggap sebagai karya ilmiah ada di sini gitu. Oke, berikutnya saya masuk di Orchid ID. Nah, bagi Bapak Ibu yang menulis atau yang melakukan yang berburu atau sedang memproses sebuah publikasi, Orchid ID ini menjadi bagian yang penting saya pikir gitu. Karena beberapa termasuk di Scopus itu menanyakan Orchid ID ini gitu. Nah, bisa daftar di mana Pak Orchid ID? Nanti Bapak Ibu bisa browsing saja Orchid, nanti bisa diarahkan untuk bisa mendaftar di sana gitu. Tapi mensyaratkan kita punya akun Google atau akun email yang terverifikasi gitu. Terverifikasi oleh instansi, oleh institusi. Oke, berikutnya Pablon. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah dengar kata Pablon ya, tapi mudah-mudahan dari sini nanti bisa lebih jelas. Pablon ini kalau sebelumnya penulis-penulis atau dosen peneliti itu diharapkan punya ID Scopus, maka ID Scopus itu hanya mendata atau hanya menghitung artikel-artikel kita yang terindeks oleh Scopus. Bagaimana yang terindeks oleh WOS yang hari ini kalau nggak salah di Sinta juga sudah muncul gitu ya. Ya, di Sinta juga sudah muncul berapa banyak artikel kita yang terindeks oleh Web of Science, maka Pablon ini adalah akun yang bertugas atau akun yang berfungsi untuk menghitung artikel-artikel kita yang sudah terindeks oleh WOS gitu. Levelnya lebih tinggi dari Scopus sedikit. Oke, saya coba untuk geser berikutnya. Di sini ada Google Scholar. Ya, ini saya berikan contoh saja. Jadi Google Scholar itu apa? Jadi layanan yang diberikan oleh Google dengan database yang saya pikir mungkin jutaan, mungkin miliaran data hari ini, gitu ya. Nah, kita bisa mencari materi-materi pelajaran dalam bentuk teks, buku, publikasi, jurnal, laporan. Nah, itu ada di dalam Google Scholar ini. Bapak Ibu bisa mengakses di scholar.google.com gitu ya, atau .id kalau di Indonesia. Nah, kita bisa gunakan akun Google kita gitu ya. Kalau email afiliasi kita sudah menggunakan Google itu bisa langsung juga. Tapi kalau belum, nanti akun Google kita atau akun Gmail kita nanti minta diverifikasi dulu melalui email afiliasi kita gitu. Oke. Nanti kalau ada waktu kita coba untuk praktekkan membuat akun-akun ini one by one. Tapi kalau enggak, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lanjut. Saya agak ngebut sedikit. Oke, biar bisa terbaca seperti apa sih mudahnya gitu ya. Mudahnya untuk menulis artikel yang bisa terindeks oleh Scopus. Oke, kalau tadi ada alat, berikutnya berbicara tentang tahu gitu. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih menulis yang baik ya. Saya sebut dengan good writing di sini. Ada 3 poin di situ, ada structure-nya, ada citation-nya, dan ada references gitu. Kenapa ada 2 poin citation dan references? Karena ini menjadi hal yang pokok ketika kita menulis dalam sebuah karya ilmiah. Gitu. Oke, saya masuk di poin pertama, struktur yang baik dalam tulisan ilmiah, gitu ya. Tulisan ilmiahnya sudah saya limit di awal tadi. Kita berbicara untuk proceeding dan berbicara untuk sebuah artikel yang bisa diterbitkan di dalam jurnal. Oke. Jadi ketika berbicara struktur yang baik dalam tulisan ilmiah, maka ini awal ya. Yang pertama poinnya adalah title. Berbicara title, berbicara judul, maka poin yang pertama adalah judul ini harus mencerminkan isi naskah dan sebisa mungkin dibuat seksi. Mohon maaf, saya menggunakan kata itu ya, biar kita bisa lebih terasa gitu ya. Title yang seksi nanti akan membuat minat pembaca untuk ingin tahu seperti apa di dalamnya gitu. Ya, dimulai dari sisi sana. Oke. Yang kedua adalah menangkap perhatian pembaca. Nah, jadi dengan adanya title ini bisa menangkap perhatian pembaca gitu ya. Makanya tadi ketika berbicara seksi ya itu dalam rangka untuk menangkap perhatian. Yang berikutnya spesifik, informatif, ringkas gitu ya. Dan kalau bisa 14 kata, jangan terlalu panjang. 14 juga sudah sangat panjang saya pikir gitu ya. Oke.
Yang berikutnya adalah hindari jargon singkatan teknis, kecuali singkatan-singkatan itu tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Gitu. Oke. Yang berikutnya berbicara tentang abstrak, ya. Berbicara tentang abstrak, maka abstrak ini harus memberikan deskripsi singkat tentang tujuan dari makalah ini dibuat, gitu ya. Jadi dalam abstrak ini berisi juga hasil utama. Yang berikutnya menawarkan deskripsi singkat tentang interpretasi atau kesimpulan yang ada di akhir biasanya. Dan satu lagi, dengan adanya abstrak ini justru menjadi pintu kalau saya pikir ya. Ketika orang lain melihat tulisan kita itu dimulai dari title, berikutnya abstrak. Abstrak ini harus mencerminkan menggambarkan seluruh isi yang ada di dalam artikel kita nantinya. Lanjut, ada authorship dan ada affiliation. Authorship di sini ada beberapa jurnal itu mensyaratkan bahwa penulisan kata atau penulisan nama di dalam jurnal itu ada yang disingkat dan ada yang tidak. Nah, ini beberapa misalnya. Contoh nama saya misalnya Sugeng Rifki Mubarok, maka yang muncul di dalam artikel-artikel saya adalah SR Mubarok gitu. Atau bahkan ketika di daftar pustaka atau di dalam referensis nanti munculnya adalah Mubarok SR. Nah, bagaimana dengan yang namanya cuma satu? Ketika namanya cuma satu, maka namanya diulang. Misalnya Bu Dewi misalnya, tapi namanya hanya itu. Maka dimunculkanlah di sana jadi Dewi. Mohon maaf saya pakai contoh Bu Dewi. Oke, jadi dimunculkan seperti itu. Nanti disingkatnya seperti apa ketika harus disingkat? Maka D.Dewi. Gitu ya, ketika berbicara authorship. Nah, karena di luar sana banyak teman-teman yang namanya cuma satu, ya, gitu. Oke, lanjut berikutnya berbicara tentang affiliation. Nah, bagi kita orang Indonesia, kebanyakan ketika membuat afiliasi ini kita coba juga untuk diinggriskan. Tapi ada clue yang terakhir dari teman-teman yang ya kebetulan beliau adalah editor-editor di jurnal yang terindeks oleh Scopus. Mereka bilang bahwa sebaiknya afiliasi ini adalah menggunakan aslinya gitu. Contoh misalnya UPI itu dulu adalah Indonesia University of Education ketika diinggriskan. Nah, hari ini bahkan dikeluarkan surat keputusan juga oleh rektor beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bahwa penggunaan afiliasi dalam artikel ini dimunculkannya adalah Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Maka kalau teman-teman coba untuk nyari afiliasi UPI di Scopus, nanti akan muncul 3 bahkan itu. Ada Indonesia University of Education, ada Education University of Indonesia muncul juga gitu, dan ada juga Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ada yang hari ini ada di Indonesia, silahkan. Pada akhirnya silahkan yang diputuskan oleh universitasnya seperti apa. Karena ini nanti dampak besarnya adalah berdampak kepada universitas. Seperti apa rating universitas di Scopus itu akan dilihat oleh pemerintah hari ini dalam rangka untuk, kalau kemarin mungkin sempat dibahas ada clustering dan sebagainya, salah satunya ke situ gitu. Dan satu lagi, ketika berbicara authorship maka jangan sampai salah. Itu ya. Itu jangan sampai salah. Nah, salah satu artikel saya yang kebetulan layouternya adalah di luar sana gitu ya. Salah satu artikel saya di indexing saya, harusnya artikel saya yang sudah terindeks itu 19. Tapi satu artikel saya itu menggunakan Mubarak, pakai A kebetulan gitu. Jadi Sugeng Rifki Mubarak. Nah, ketika Mubarak itulah jadi tidak terindeks di Scopus menjadi bagian dari tulisan saya gitu. Oke, jadi adanya authorship dan affiliation ini menjadi penentu nanti diklaimnya oleh siapa gitu. Nah, bagaimana Pak? Di sini juga sempat beberapa teman menanyakan bagaimana ternyata tulisan saya itu terklaim oleh yang lain. Misalnya nama tadi misalnya Dewi itu ternyata banyak di luar sana. Contoh misalnya saya di UPI saja, nama Dewi itu ada 2 orang atau 3 orang, tapi ternyata tidak masuk ke saya, masuknya ke orang tersebut. Seperti apa? Silahkan kirim. Nanti di Scopus itu muncul di bawah itu ada, silakan komunikasi dengan Scopusnya untuk merubah
merubah itu pada ID Scopus kita gitu. Oke, lanjut saya coba untuk masuk di keyword gitu ya. Jadi title, abstract, authorship, keyword ini menjadi metadata nanti berikutnya Bapak Ibu ya. Menjadi metadata bahwa sebuah artikel ini milik kita atau sebuah artikel ini punya metadata gitu. Kalau teman-teman dari IT mungkin ada nyambung ya dengan hal tersebut. Kalau yang sering bergelut dengan perkameraan, perfotoan itu juga ada metadata di dalamnya gitu. Jadi sebuah artikel atau sebuah naskah ini juga pada akhirnya menjadi metadata. Oke, saya lanjut. Keyword di dalamnya harus mewakili isi naskah, keperluannya untuk pengindexing gitu ya, dan merupakan label dari manuskrip. Jadi artikel kita ini terlabeli apa ya gitu di luar sana. Contoh misalnya ketika saya berbicara tentang batik, maka batik itu menjadi sebuah label bahwa artikel saya itu ada label batiknya. Nah, berarti ketika ada nanti yang mencari tentang batik, maka salah satunya adalah punya saya yang muncul, misalnya begitu. Nah, khusus untuk bidang ini dan tidak memiliki arti yang luas itu. Jadi keyword itu fokus berikutnya, fokus kepada bidang tersebut. Nah, sebisa mungkin bukan kata-kata yang termasuk di dalam judul. Kenapa? Karena judul itu sudah masuk nanti di dalam metadata. Berikutnya keyword ini adalah tambahannya, gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau enggak ada masalah. Oke, berikutnya adalah gunakan singkatan yang sudah ada di lapangan. Jadi ketika membuat singkatan-singkatan yang baru, nanti ya orang lain juga nggak paham itu. Jadi ketika terindeks atau dibaca nanti oleh metadata analisis misalnya, singkatan tersebut tidak berlaku. Maka gunakan yang sudah ada di lapangan, gunakan yang sudah lazim misalnya. Itu. Oke, saya masuk lagi berikutnya. Ini gambaran awal Bapak Ibu ya. Ini gambaran awal dari struktur yang baik dalam tulisan ilmiah. Dan ini kalau di dalam paper kita ini ada di atas, ada di jajaran atas gitu. Orang lain akan melihat atau pembaca yang lain akan melihat ini lebih dulu gitu. Oke, saya masuk ke body ya. Saya masuk ke dalam. Berikutnya di sini saya singkat saja. Ada singkatan yang paling mudah untuk menjelaskan isi dari sebuah artikel yang baik itu IMRACHAR ya. IMRACHAR itu apa? I-nya introduction, methods, result, discussion, conclusion, acknowledgement dan references itu. Oke. Introduction seperti apa? Berbicara tentang kebaruan, berbicara tentang latar belakang ketika kita membuat tulisan. Ini berlaku untuk dua-duanya, berlaku untuk artikel jurnal maupun untuk artikel proceeding itu. Nah, kesenjangan yang ada di dalam penelitian kita, tujuan spesifik artikel ini kemana, atau tujuan spesifik dari riset yang kita buat, yang kita coba untuk publikasikan tersebut, gitu ya. Tujuannya spesifik di sini. Dan nanti di sini juga harus muncul novelty, biasanya begitu. Apa yang membedakan antara penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu ya, meskipun sama dalam bidang yang sama, dalam ruang yang sama, bahkan subjek objeknya juga sama, tapi apa yang membedakan dalam riset kita? Nah, ini perlu dimunculkan di dalam introduction itu. Biasanya ada yang menambah juga di dalam introduction itu ada literatur review itu. Kalau artikel-artikel jurnal biasanya dipisahkan, literatur review-nya dipisah menjadi section yang lain gitu. Jadi ada introduction, berikutnya berbicara literatur review gitu. Tapi kalau untuk artikel yang ada di proceeding, biasanya literatur review itu ada di dalam introduction. Salah satu note-nya, semakin banyak kutipan kita di introduction ini, maka dianggap semakin bereputasi tulisan kita gitu ya. Jadi berbicara tentang A, maka A ini dulu pernah disampaikan oleh siapa dan seterusnya di situ. Ya, introduction ini berbicara tentang sebanyak apa kita membaca, salah satunya itu. Oke, berikutnya ada metode. Jadi metode di sini ini perbedaan antara metode yang ada di skripsi, di di tesis, di disertasi, maka metode yang ada di dalam karya ilmiah atau scientific publication itu berbeda dengan metode-metode yang kita tulis dalam skripsi tersebut gitu, atau di dalam tesis, di dalam disertasi. Metode yang ada di sini apa? Metode yang ada di sini adalah mengungkapkan apa atau menjelaskan apa yang kita lakukan dalam sebuah penelitian tersebut gitu. Ketika kita meneliti apa saja sih yang kita lakukan, nah itu loh yang kita tuliskan di dalam metode ini.
Jadi bukan hanya atau bukan lagi berbicara, oh ini saya menggunakan kualitatif atau kuantitatif itu. Tapi justru step by step yang kita jalankan ketika kita meneliti itu loh yang kita tulis di dalam metode ini. Itu pendekatannya apa, kita menggunakan pendekatan yang dipakai sebelumnya oleh siapa. Nah, didetailkan di sana gitu. Oke ya. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian menjelaskan tentang proses yang dilakukan dalam penelitian. Itu dalam metode ini. Oke. Dan ini berlaku baik untuk science maupun berlaku untuk engineering maupun untuk sosial ya gitu. Jadi dua-duanya begitu. Oke, yang berikutnya saya masuk di result. Jadi introduction, result. Result ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hasil studi kita, hasil analisis kita, atau hasil hasil riset kita. Gitu. Hasil penelitian kita seperti apa sih? Gitu. Nah, berikan diagram, ilustrasi pendukung. Di situ semakin bagus, semakin mudah pembaca atau ya semakin mudah pembaca untuk mengerti tentang apa yang kita lakukan atau hasil dalam penelitian ini, semakin banyak juga nanti disitasi oleh orang lain gitu. Jadi mempermudah bagaimana pembaca bisa mengerti tentang artikel kita. Discussion berikutnya adalah pembahasan dari hasil. Biasanya ada juga yang digabung result and discussion, ada juga yang dipisahkan result sendiri, discussion sendiri, itu ya dalam section yang berbeda gitu. Nah, berbicara tentang discussion, maka berbicaranya adalah pembahasan dari hasil riset, hasil penelitian kita, gitu. Ya, disambungkan dengan teori, disambungkan dengan yang kita tadi sudah bahas di introduction dari sana, itu. Jadi, apa sih maksud dari riset kita? Apa sih hasil yang sudah kita dapat? Nah, itu kita diskusikan di sini, gitu. Berikutnya berbicara tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini bukan menulis ulang hasil, tapi justru kesimpulan secara keseluruhan dari introduction sampai discussion itu. Mungkin hanya terdiri 1 paragraf atau 2 paragraf cukup. Sebisa mungkin tidak lagi memunculkan dari sini dapat disimpulkan bahwa, nah sebisa mungkin sudah tidak begitu. Jadi kebiasaan di Indonesia atau orang-orang Indonesia ketika menulis kesimpulan biasanya begitu ya, berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1, 2, 3, 4. Nah, kalau hari ini ketika berbicara artikel ilmiah itu sudah mulai ditinggalkan gitu. Jadi berbicaranya langsung deskriptif tapi menukik pada kesimpulan akhir. Oke, acknowledgement ini pilihan, bisa ada atau bisa tidak. Biasanya diisi dengan ucapan terima kasih atau diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain dalam rangka mendukung terjadinya atau mendukung adanya sebuah artikel kita ini gitu atau penelitian kita. Kalau di teman-teman yang kemarin misalnya nyambung ada pembahasan Cimli Tapmas misalnya, hasil riset yang didanai oleh Kemenristek biasanya di acknowledgement itu dimunculkan di sana. Oke, karena mereka yang mendanai. Oke, berikutnya yang terakhir ini yang penting juga saya pikir references. Itu kenapa references ini menjadi penting? Ini berhubungan erat nanti dengan etik itu. Dengan etika. Kenapa dengan etika? Karena mungkin beberapa waktu ke belakang, beberapa tahun ke belakang sempat mencuat besar gitu ya tentang plagiarisme ya, tentang isu plagiat. Maka references ini adalah menjadi bagian dilihatnya artikel kita ini berisi plagiat atau tidak gitu. Jadi references ini sangat penting gitu ya. Nah, ini mengingatkan juga bahwa setiap yang ada di dalam references atau di dalam daftar rujukan atau di dalam daftar pustaka ini yang ada di daftar pustaka atau ada di references ini harus ada di body text sebelumnya gitu. Jadi jangan lagi memunculkan references atau memunculkan sumber-sumber yang tidak kita bahas, tidak kita citasi, tidak kita kutip di dalam body text sebelumnya yang ada di atas. Itu. Begitu juga yang ada di atas, maka semuanya harus ada di references. Itu. Jadi hubungannya erat dengan tadi saya bilang isu plagiarisme. Meskipun di sana itu tulisan kita misalnya, kita menyebutkan
bahwa pendidikan bahasa Jepang di Indonesia hari ini baik misalnya. Ketika berbicara itu, seberapa banyak orang yang sudah menyampaikan ini, meskipun termasuk kita, maka tulislah itu kita di sana. Gitu. Kita pernah menulis itu dalam artikel sebelumnya, maka tulis juga kita di situ. Itu salah satu contoh ketika berbicara citation dan references. Dan ketika nanti di daftar pustaka, nah ini biar memudahkan, maka kita bisa membaca Imrat Char ya gitu. Kalau ini sedikit cerita dari pengalaman ya. Ketika saya menjadi pengelola jurnal, ketika menjadi pengelola konferensis itu ya. Jadi ketika ada banyak artikel yang masuk, maka yang dilihat awal oleh editor sebelum disampaikan kepada reviewer itu mereka mereview dulu. Jadi editor itu mereview, yang pertama dilihat dulu title-nya masuk nggak dalam scoop-nya. Itu. Dalam scoop jurnal atau dalam scoop konferensinya. Oh masuk. Berikutnya dilihat abstraknya. Nah, di abstraknya terlihat ada sebuah kebaruan. Gitu. Oke, masuk. Nah, ketika dilihat di body text itu tidak Imrat Char, maka ini kemungkinan besar bisa reject. Gitu. Jadi ini menjadi panduan, saya pikir menjadi panduan kita ketika menulis, maka harus ada seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau diteruskan ketika sudah sampai di reviewer akan melihat yang pertama itu akan melihat references dan citation. Jadi dilihat dulu di sana. Kalau ada yang nggak klop, ada yang nggak sinkron, dikembalikan. Gitu. Ya. Jadi ada proses-proses yang seperti itu di awal. Berikutnya belum berbicara isi justru. Gitu. Ya. Dan berikutnya lagi nanti ada layout. Ya. Layoutnya sudah sesuai dengan template atau belum gitu. Oke. Saya lanjut berikutnya, kalau nanti ada yang kira-kira masih perlu kita diskusikan, didiskusi. Oke, saya lanjut. Ini kenapa saya munculkan menjadi poin tersendiri, karena ini hubungannya dengan etik tadi, ya, dengan etika. Maka saya munculkan judul ada citation and references. Di sini saya bukan sebagai sponsor, tidak ada pesan sponsor dengan Mendeley, tapi ini dari pengalaman saya, gitu ya. Nah, citation and references itu di dunia hari ini itu ada banyak, ya, ada banyak citation references model atau style itu. Jadi ini saya munculkan yang populer saja. Ada MLA, ada APA, ada Chicago IEEE dan seterusnya, gitu ya. Ini contoh-contoh saja, gitu. Dan ini masing-masing berbeda kalau apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu muncul lupa saya istilahnya. Prinsipnya jadi dengan adanya style ini nanti justru ini sesuai dengan jurnal yang kita tuju gitu. Jadi mereka mempublikasikan artikel itu punya style dalam citation dan references-nya. Oke. Nah, di sini saya ada Mendeley ya. Untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan Mendeley nanti dalam rangka menata citation dan references kita biar tidak ada yang loss. Makanya tadi saya note di awal nggak boleh ada yang loss yang ada di dalam body text dengan yang ada di dalam daftar pustaka atau references itu nggak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang tidak sinkron gitu. Jadi salah satu tools yang bisa kita manfaatkan adalah dengan Mendeley ini. Gitu. Meskipun bukan hanya Mendeley nanti ya. Itu ada banyak beberapa sekarang ada EndNote, ada beberapa lah gitu. Tapi dari pengalaman saya yang paling mudah adalah dengan menggunakan Mendeley ini. Nah ini saya mohon maaf saya nggak menjelaskan singkat ya, nggak menjelaskan panjang lebar tentang Mendeley-nya itu karena berhubung waktu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen belajar Mendeley bisa kita diskusikan di lain waktu mungkin. Oke. Berikutnya di sini saya note bahwa dengan adanya citation, dengan adanya kutipan ini kalau saya munculkan di sana adalah langkah kecil sebenarnya. Kita mencoba untuk menghargai karya orang lain, menghargai hak cipta orang lain, gitu ya. Jadi dengan mencantumkan nama mereka di dalam artikel kita, disitulah saya pikir langkah kecil karena hanya nama dan references itu. Oke. Dan dihubungkannya tadi kalau nggak ada itu maka melanggar etika gitu. Oke, dianggapnya bahkan di plagiarisme dan sebagainya. Oke, saya lanjut berikutnya. Ini biar kita terlihat perbedaannya antara style yang satu dengan style yang lain. Jadi berbicara references, kalau teman-teman di Indonesia ketika nulis
buku misalnya itu banyaknya menggunakan APA style, ya APA style ini, gitu. Oke, seperti apa APA style ini? Menuliskan nama belakang terlebih dahulu, berikutnya koma, berikutnya nama depannya disingkat, gitu ya. Dan tahunnya ada di depan seperti ini. Gitu. Berikutnya judul. Nah, setelah judul nanti ada nama jurnalnya. Gitu. Oke, ini menggunakan APA style. Nah, bagaimana? Dan kalau di APA style itu diurutkannya nanti alfabetis, gitu. Jadi A, B, C dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau IOP style, IEEE style misalnya biasanya digunakan oleh teman-teman yang teknik, teman-teman yang ada di science ya, yang engineering itu biasanya menggunakan yang seperti ini, gitu. Kalau ini saya munculkan IOP style, jadi diurutkan per nomor. Nanti yang ada di dalam citation juga menggunakan nomor, menggunakan angka gitu. Jadi angka yang dipanggil pertama itu maka nomornya nomor 1 ya. Dan sedikit berbeda di sini singkatannya juga tidak menggunakan titik itu, menggunakan N. Kalau di APA style menggunakan menggunakan tanda N yang seperti ini gitu ya. Oke, kalau di IOP style menggunakan seperti ini, itu tahunnya ada di belakang dan seterusnya. Nah, itu teman-teman bisa belajar. Dan ini semua bisa mudah ketika kita menggunakan tools yang tadi, ketika kita menggunakan Mendeley tadi. Gitu. Oke, saya lanjut. Masuk ke tadi ke poin judul ya. Jadi ketika berbicara strategi. Jadi kalau berbicara strategi dalam menulis, kalau saya mencoba dari pengalaman, maka perbanyak baca artikel bereputasi. Kita bisa tahu artikel-artikel yang hari ini berkeliaran di luar sana seperti apa, yang sedang tune in seperti apa, yang hari ini mulai yang belum banyak diteliti orang dan sebagainya, kita bisa tahu dengan memperbanyak membaca. Jadi menapaktilasi yang sudah ada sesuai dengan keahlian kita itu. Jadi teman-teman yang misalnya Japan language, kalau teman-teman Jepang misalnya, Japan language itu kalau di dalam Scopus seperti apa sih? Sebanyak apa sih? Dan hari ini kalau kita ambil 5 atau 10 tahun terakhir banyaknya mengkaji tentang apa. Oke, berikutnya join pada international conference gitu ya. Kalau berbicara tadi international conference, saya pikir artikelnya lebih mudah accepted, lebih mudah diterima daripada jurnal. Kalau mencoba untuk mundur beberapa tahun ke belakang, 4 atau 5 tahun ke belakang, kenapa Indonesia itu mencuat ya? Kalau di Asia Tenggara, Indonesia sebelumnya ada di posisi nomor 2 terakhir gitu ya, dengan di negara-negara ASEAN, indeksasi Scopusnya. Tapi kalau hari ini kalau nggak salah gitu ya, hari ini ada di posisi kedua itu setelah Malaysia kalau nggak salah. Singapura juga sudah terlewat. Bahkan kita mengejar itu dengan Malaysia. Nah, salah satunya strategi yang dimunculkan adalah dengan mengikuti international conference. Itu. Jadi di international conference proceeding itu tidak serumit membuat sebuah artikel jurnal. Gitu. Kenapa? Karena proceeding ini adalah bagian dari proses saja. Proses riset kita potong, kita publikasikan. Jadi ada bagian A-nya, bagian B-nya, kita potong-potong untuk kita ikutkan dalam sebuah international conference. Untuk bisa menjadi sebuah artikel, nanti dari artikel-artikel kita di proses itu kita kumpulkan, kita ramu menjadi sebuah tulisan yang bisa terindeks jurnal. Bisa dipublish oleh sebuah jurnal yang terindeks oleh Scopus atau bereputasi. Gitu. Nah, strategi berikutnya adalah kolaborasi. Ini yang saya bilang tadi, ada interdisipliner dan ada multidisipliner ilmu. Gitu. Kalau teman-teman di editor itu ya paling senang, mohon maaf, host boleh di Oh, itunya pindahin ke atas kan?
Oke, saya lanjut. Ya. Jadi tadi balik lagi ke yang tadi, strategi yang berikutnya adalah interdisipliner, multidisipliner. Jadi misalnya contoh, saya sebelumnya keahlian saya adalah engineering. Ya. Ini pengalaman saya ya, gitu. Mohon maaf. Jadi saya sebelumnya adalah engineering. Itu saya dari pendidikan teknik mesin, saya dari bahkan saya bermula dari SMK, saya ke D3, saya S1, S2, semuanya saya ada di zona engineering gitu. Tapi karena tempat saya atau afiliasi saya gitu ya, afiliasi saya berhubungannya dengan urusan-urusan desain, maka berikutnya saya masuk di penelitian-penelitian sosial atau penelitian-penelitian budaya yang hubungannya dengan batik. Tapi batik ini berikutnya juga harus saya interdisiplinerkannya dengan engineering gitu. Jadi makanya contoh misalnya ada teman-teman Jepang di sini yang paling mudah untuk publish di jurnal Scopus itu adalah artikel-artikel engineering. Maka bisa kolaborasi dengan teman-teman engineering gitu. Contoh misalnya artikel saya berbicara tentang batik. Saya mencoba untuk menyampaikan isinya batik, mencoba untuk menyampaikan filosofi dari sebuah batik. Nah, saya gunakan engineering-nya gitu. Saya gunakan bagaimana ya ini bisa tersampaikan ketika menjadi sebuah platform digital misalnya. Itu saya buat aplikasi Android, buat aplikasi iOS dan seterusnya. Itu ketika saya sampaikan di dalam jurnal gitu ya. Saya sampaikan di dalam atau saya submitkan, saya ajukan ke dalam jurnal yang engineering, maka mereka menerima itu gitu. Mereka tahunya adalah ini artikel engineering itu, tapi interdisipliner dengan disiplin ilmu yang lain. Itu makanya teman-teman bahasa bisa juga nanti kolaborasi dengan teman-teman engineering, ya. Kalau berbicara secara umum, jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus itu kebanyakan, mungkin kalau di persentase mungkin 70 bahkan lebih ya, 70% bahkan lebih itu adalah engineering itu, ya. Nah, yang berbau sosial seperti apa atau bidang-bidang sosial seperti apa ada, tapi tidak sebanyak engineering gitu. Ya, makanya dibutuhkan interdisipliner atau multidisipliner. Kita bisa kolaborasi riset nanti di situ, kalau bisa kolaborasi menulis di sana. Oke, yang terakhir kalau saya munculkan di sini adalah sabar itu. Karena ketika jadi editor, ketika pengalaman saya menulis, ya sama bahkan hukumnya jadi wajib ketika artikel itu masuk. Contoh misalnya ketika saya jadi editor, ketika artikel itu masuk ke saya, masuk ke meja saya, masuk di akun saya, ada artikel yang masuk, sebagus apa artikel itu, maka saya tetap harus mengembalikannya untuk direvisi. Itu. Jadi hukumnya wajib untuk adanya revisi. Jadi revision is a common problem, saya pikir. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang barangkali sudah pengalaman menulis, sudah mencoba untuk dimasukkan ke jurnal, revisi itu biasa, bahkan hukumnya wajib gitu. Itu menjadi salah satu bentuk adanya peer review, ya. Artikel bereputasi itu bahkan hampir nggak ada jurnal bereputasi yang tidak mengembalikan artikel kepada penulisnya. Gitu ya. Meskipun di sana minor revision, major revision misalnya, ya tetap harus dikembalikan. Itu, ya. Oke, dan yang terakhir kalau saya munculin di paling tengah itu adalah berbagi. Jadi apapun yang kita punya ketika kita sampaikan kepada orang lain, yang jelas tidak akan pernah mati, justru saya pikir akan bertambah gitu ya. Karena pengalaman kita ya segini-gininya. Ketika disambungkan dengan pengalaman orang lain, maka di situ loh bertambah ilmu kita. Gitu. Ini berbicara tentang strategi, ya. Oke. Nah, tadi sempat saya singgung sumber rujukan, ya, sumber rujukan. Seperti apa sih sumber rujukan dengan memanfaatkan teknologi, ya, itu. Maka teman-teman bisa cari nanti berikutnya ada di G-Scholar tadi. Kenapa harus punya akun G-Scholar adalah dalam rangka untuk mencari rujukan. Ada Science Direct, ada Springer, ada ResearchGate, ada Dimension, ada Seeds Journal. Ini hanya sebagian kecil yang saya munculkan. Jadi teman-teman bisa lebih banyak lagi sebenarnya ya gitu. Nah, ketika ketemu dengan sumber rujukan ini, ketika kita ingin membaca artikel tapi terus berbayar seperti apa gitu. Nah, sebelum nanti mungkin didiskusi saja saya sampaikan kenapa harus berbayar dan lain-lain gitu ya.
Tapi ini mohon maaf saya sampaikan ada blind ya. Judulnya adalah Blind Way. Jadi jalan gelap. Tapi karena saya orang pendidikan maka saya sampaikan saja bahwa ilmu itu harus dibagikan itu. Ilmu itu harusnya gratis. Nah, saya masih sepaham dengan tadi ya, bahwa setiap ilmu itu adalah ya seperti itu harus dibagikan kepada yang lain. Nah, ini tools yang bisa kita gunakan, Sci-Hub dan LibGen nanti. Kalau Sci-Hub untuk artikel, untuk LibGen untuk buku itu. Paling begitu. Mohon maaf saya izin ke belakang dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, sambil saya tadi belum menyapa ibu bapak yang bergabung. Terima kasih di sini sudah bergabung dari IAIN Lok Sumawe, Universitas Batuta Medan, Universitas Bung Hatta Padang, STKIP Pesisir Selatan Padang, STY Banten, Poltek SSN Depok, STBA Jia Bekasi, Universitas Pelita Bangsa Bekasi, SP IPB Bogor, Pusbanglim Jakarta, Stiba Infada Cirebon, Akpar BSI Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, STBAya Pari Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Widyatama, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, IAIN Madura, ISIDEN Pasar, dan tuan rumah Bapak Ibu dosen di Universitas Nasional Pasin. Terima kasih sudah bergabung, dan insya Allah ini hari ini sebagai tambahan dari webinar kemarin akan sangat bermanfaat, dan saya yakin yang bergabung di 2 hari ini adalah Bapak Ibu dosen peneliti yang betul-betul ingin tahu tentang Scopus ini. Dan tadi saya lupa menyebutkan bahwa Bu Meli yang kemarin menyampaikan materi, Bu Meli Mara Dina MPD, dan Bapak Sugeng Rifki Mubarak ini adalah suami istri yang luar biasa, dua-duanya seorang peneliti muda yang jujur saya kagum pada mereka berdua ya, masih muda, sudah begitu banyak penelitian yang mereka lakukan, dan saling mendukung dalam memajukan ilmu pengetahuan. Maaf, Pak Sugeng sudah kembali. Siap, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin di sini langsung dibuka pertanyaan saja ya, karena kita ini Jumatan, sebentar lagi Jumat juga harus cepat-cepat supaya dapat satu yang paling depan, karena berjarak juga barangkali. Maka di sini saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan barangkali Pak Sugeng. Yap. Yang pertama dari Pak Indah Sulistiana dari STB Banten. Apakah apa ini? Tulisan saya sendiri nggak kebaca. Ya, ada di WhatsApp itu barangkali. Apakah author's contribution sama tidak dengan acknowledgement itu dari Bapak Indra Sulistiana? Berikutnya, maaf ini yang di atas tadi ada dari Pak Sahriro Innova Yoga dari IAIN Lok Sumawe Aceh, bertanya apakah riset yang sudah dipublikasi di PROS ini boleh dipublikasikan kembali di jurnal Scopus atau yang indexer lainnya. Yang ketiga, apakah dari IMRA DPR ini yang masuk ke komponen metodologi yang mana? Itu barangkali ya sempat saya baca. Maka Pak Sugeng, barangkali bisa langsung dijawab saja. Yap. Saya sambil baca yang di grup chat ya Bu.
Soalnya suaranya kurang jelas yang sampai ke saya. Mohon maaf. Oke. Yang pertama kalau saya lihat dari atas yang saya lihat di atas di chat itu di sana ada. Unmute kah? Unmute ya? Iya. Cek, suara saya terdengar, Bu? Halo, jelas? Apa suaranya keluar? Jelas Bu, jelas. Silakan Pak Sugeng. Jelas. Baik, saya masuk di pertanyaan pertama. Apakah riset sudah dipublikasi di Proceeding, boleh dipublikasi kembali di di Proceeding, boleh dipublikasi kembali di jurnal Scopus? Jawabannya enggak, Pak. Simpel saja sebenarnya. Jawabannya tidak. Jadi artikel kita yang sudah pernah publish itu jangan coba untuk dipublikasikan kembali, Pak. Itu. Oke, ya. Yang pertama itu. Jangan coba untuk dipublikasikan kembali apalagi yang terindeks oleh Scopus. Pertama nanti yang akan terbaca oleh Scopus itu dibacanya adalah similarity, Pak. Dianggapnya punya similarity dengan yang lain. Bahkan ketika similarity ini dianggap lebih dari 20%, ya, dianggap lebih dari 20%, maka Bapak bisa di-reject dari sana. Itu. Oke, ya. Jadi ketika sudah pernah publish, jangan pernah dipublish kembali. Nah, bagaimana ketika sudah publish itu di tempat yang tidak bereputasi, Bapak ingin mempublish lagi di tempat yang bereputasi, Bapak harus melakukan retraction dulu, Pak. Itu. Sorry, retraction, ya. Jadi Bapak harus retract dulu, Bapak minta dulu ke pengelola jurnal sebelumnya atau pengelola proceeding sebelumnya gitu ya. Minta dulu ke mereka untuk melakukan retraksi. Nah, ketika sudah dilakukan retraksi dan mereka mengizinkan, mereka akan menghapus dulu yang sudah publish. Berikutnya Bapak punya kesempatan untuk mengajukan kembali atau submit kembali di jurnal yang lain yang lebih bereputasi misalnya. Seperti itu. Oke, ya, itu pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Dari Pak Indra, Sulistiana, Pak. Oke, dari Pak Indra. Author contributions sama tidak dengan acknowledgement dari Imrachar yang masuk ke komponen metodologi yang mana? Oke. Ada dua mungkin pertanyaannya ya. Yang pertama, author contribution sama tidak dengan acknowledgement. Kalau itu sebenarnya acknowledgement itu tidak wajib, Pak. Ya, tidak wajib Bapak Ibu acknowledgement itu. Tapi kalau seandainya mau dimunculkan itu biasanya berisi tentang ucapan terima kasih kepada yang lain. Nah, kalau di sana ada author contribution misalnya dimunculkan juga di situ, boleh-boleh juga, nggak ada masalah itu. Ya, dimunculkan di dalam acknowledgement. Ya. Misalnya di dalamnya kita berterima kasih kepada instansi apa atau berterima kasih kepada Bapak Ibu siapa misalnya, itu boleh dimasukkan di dalam acknowledgement itu. Oke, ya. Berikutnya pertanyaan lanjutan dari Ibu Indra sepertinya ya. Ibu Indra, Imrachar yang masuk ke komponen metodologi yang mana? Pak Indra itu, Pak. Oh ya, sorry. Pak Indra, di Imrachar itu adalah introduction method. M-nya itu metode, Pak. Jadi kalau berbicara komponen metodologi masuk ke yang mana, maka masuknya di yang metode, Pak. Gitu. Tapi kita mungkin ada beberapa persepsi apa perbedaan antara metodologi, metode gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada metode, ada metodologi gitu. Nah, nanti pembahasannya akan jadi lebih luas. Dan di situ terjadi debatable, Pak, gitu. Ya, cuman kalau saya mencoba untuk memahaminya. Kalau metodologi itu yang berhubungan dengan tadi berhubungan dengan ini kualitatif kuantitatif, gitu ya. Dan seterusnya di bawahnya itu kan kalau dirunutkan, dipecah-pecah lagi itu kan muncul tuh. Nah, tapi kalau berbicara metode itu justru langsung saja fokus kepada apa yang kita lakukan dalam meneliti tersebut. Itu. Ya, dalam meneliti tersebut. Boleh kita masukkan ini kualitatif kuantitatif, boleh-boleh saja gitu. Tapi biasanya kalau reviewer itu melihatnya bukan metode ini kualitatif kuantitatif, tapi justru apa yang kita kerjakan di sana dalam meneliti tersebut itu yang ingin yang diharapkan.
Jadi ini loh nanti yang bisa digunakan oleh pembaca yang lain ketika mau meriset hal yang sama. Maka metodenya atau langkah-langkahnya bisa menggunakan yang seperti ini. Atau bahkan peneliti yang lain ingin berbeda, maka tidak menggunakan metode itu. Gitu. Itu salah satunya. Oke ya, menjawab metodologi di dalam Imrachar. Oke, lanjut berikutnya. Dari Ibu Nurul Saifullah Unpad, Pak. Oh ya, gitu. Saya pernah mendengar bahwa rekam jejak penulis menjadi salah satu faktor diterima artikel kita di jurnal terindah Scopus. Itu Pak pertanyaannya. Oke, kalau berbicara rekam jejak, ketika berbicara jurnal bereputasi, sebenarnya tidak berpengaruh sedikit pun. Ya, mohon maaf, saya kasih note dulu, tidak berpengaruh sedikit pun jejak dari penulis ini. Kenapa? Karena ketika kalau coba untuk dijabarkan seperti apa sih proses jurnal itu, seperti apa sih proses di dalam jurnal itu, gitu ya. Dimulai dari artikel itu masuk, itu ke meja editor, oleh editor itu dibaca, gitu ya, dibaca masuk scope-nya. Ketika masuk scope-nya, ini akan dilempar ke reviewer. Nah, pada saat dilempar ke reviewer itu dihilangkan nama autor dan afiliasinya. Itu makanya disebut dengan blind review. Bahkan ada lagi yang double blind review itu. Ya. Jadi tidak berpengaruh sedikit pun saya pikir. Nanti yang menentukan ini diterima atau tidak bisa dipublish atau tidak oleh siapa? Salah satunya adalah peran reviewer itu. Jadi reviewer itu melihatnya sudah blank, tidak ada lagi nama di sana, ya. Itu makanya ketika berbicara rekam jejak, kalau bagi saya ya, itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Kecuali Bu, ini sisi lain ya, jalan lain kalau saya pikir. Kecuali kita kenal dengan editornya, kita kenal baik dengan editornya dan kita nitip, gitu. Ya, kita nitip, minta dong artikel saya untuk biar bisa dimuat di jurnal panjenengan, jurnal ente misalnya. Itu bisa nggak misalnya. Nah itu adalah faktor yang lain ya, faktor lain. Jadi prinsipnya reviewer itu tidak akan pernah tahu siapa yang direviewnya, artikel siapa yang direviewnya. Begitu juga sebaliknya, penulis juga tidak akan pernah tahu siapa yang mereview tulisannya. Gitu ya, itu. Jadi berbicara tentang rekam jejak penulis tadi ya. Oke. Berikutnya berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Dr. Eli dari Mas Pasim. Jenjang sampai terindeks Scopus itu melalui proceeding atau jurnal, masuk ke klinik jurnal reviewer, biasanya di sini ditanya mau ke indeks mana, kita mau dikirim ke artikel atau biasanya ditawarkan ke jurnal nasional terindeks atau langsung ke jurnal internasional terindeks, misalnya Scopus. Masalahnya adalah biaya. Mohon share dari Bapak bagaimana mengatasi problem biaya, apalagi Bapak bisa sampai 18 artikel tersebut. Itu kurang lebih 6 sampai 10 juta per paper. Apakah Bapak mencari Scopus untuk bisa apakah Bapak mencari sponsor untuk bisa seperti ini? Ya, Oke. Memang Pak seperti itu kan? Siap, saya coba jawab. Kalau jurnal bereputasinya bereputasi yang terkenal, jurnal terkenal dan bereputasi itu bahkan bisa mengnolkan, Ibu. Ya, Ibu ya benar ya, Ibu Eli ya, bahkan bisa mengnolkan APC-nya, gitu ya. Biaya publikasinya bahkan dinolkan. Tapi syaratnya adalah tidak open access, itu. Contoh misalnya Elsevier, Springer itu membuka ruang untuk kita yang nggak punya, dalam tanda kutip kita nggak punya biaya untuk itu, maka mereka akan menerima tapi close access. Itu tetap dihitung oleh Dikti kah? Dihitung Bu. Itu tetap dihitung, tetap masuk ke sana, bahkan 0 rupiah. Ya, satu tapi close access. Nah, ketika kita mengharapkan untuk bisa open access, artinya orang lain bisa membaca dengan mudah. Berarti kita harus membayar, ada biaya-biaya yang harus kita bayar. 6 sampai 10 juta itu kecil, Bu. Gitu ya. Elsevier, Springer itu rata-rata hari ini $3.200 untuk satu artikel. Itu ya, untuk artikel yang open access. Nah, tadi misalnya ketika saya menyampaikan di sana, kenapa sih kok harus ada yang bayar, ada yang tidak, ya?
gitu. Ketika berbicara ada yang bayar, ada yang tidak. Gini, kalau gambarannya nih ya, saya memposisikan sebagai editor jurnal. Ketika saya memposisikan sebagai editor jurnal dan saya mengambil biaya ke penulis, ada dua nanti sebenarnya. Membebankan biaya itu ke penulis atau membebankan biaya itu ke pembaca. Nanti ada dua model. Itu. Nah, kalau yang membebankan ke penulis, berarti penulis itu harus bayar untuk bisa dilihat secara umum. Nah, kenapa harus bayar dulu? Karena kami sebagai editor itu memanfaatkan pihak ketiga, gitu ya, memanfaatkan pihak ketiga untuk mengurusi proses publish-nya, mengurusi prosesnya, gitu. Jadi seperti apa nih, misalnya kita masuk ke Springer misalnya, bisa Indirect misalnya, atau di Elsevier misalnya, ada artikel yang di situ bisa kita download dengan mudah, maka tempat downloadnya itu editor harus bayar, gitu ya, penerbit bayar ke sana dan seterusnya, seperti itu. Itu. Jadi kenapa dibebankan ke penulis? Ada lagi yang close access seperti apa? Close access nanti dibebankan ke pembaca itu. Kadang kita ketemu artikel misalnya di Springer atau di Elsevier misalnya, untuk baca kita baru bisa baca title dan abstraknya saja. Kita ingin tahu isinya. Ketika ingin tahu isinya maka disuruh bayar. Nah, itu dibebankan ke pembaca itu. Jadi gambarannya begitu. Nah, bagaimana Pak untuk bisa tembus di 18 artikel? 18 ini terdiri dari beberapa, Bu. Ada yang satu itu Q1. Artikel saya itu Q1 baru satu, artikel saya di Q2 itu kalau nggak salah ada 6 gitu ya. Artikel yang lainnya itu campur, Bu. Itu ada yang proceeding, ada yang Q4 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Bercampur lah di sana. Itu. Jadi 18 artikel ini. Bagaimana bayarnya gitu? Kalau kami, ini mohon maaf, kalau kami di UPI gitu ya, ketika kami bisa publish di jurnal terindeks Scopus dan Scopusnya itu Q1, Q2, maka kami dapat insentif, Bu. Itu, dapat insentif untuk membayar. Contoh misalnya, satu artikel saya yang terbit di Q2 itu bayarnya harus 20. Itu. Nah, ketika bayar 20, ini saya dapat insentif dari universitas itu 10. 10 ini nanti sebagai apa? Nah, jadi saya bayarnya tinggal 10. Saya bayar 10 dari mana? Saya bayar 10 dari riset. Itu. Maka kalau kemarin Bapak Ibu yang mengikuti penjelasan tentang riset, di situ memang disediakan slot, disediakan ruang untuk ini bisa digunakan sebagai publikasi. Itu. Publikasinya bahkan di berapapun. Mau di Q4, mau di Q1 sekalipun itu diberikan slot di sana. Itu ya. Jadi kalau penelitian-penelitian yang dari Simlitapmas, dari Dikti itu diberikan slot ke situ. Bahkan HKI saya kenapa kalau tadi baru dimunculkan 10, Bu gitu. Sebenarnya ada belasan sebenarnya gitu. Kalau hari ini ya. Itu juga sama gitu. Luaran dari sebuah riset itu yang diharapkan pemerintah atau diharapkan Dikti hari ini itu dua saja sebenarnya yang paling pokok. Itu. Yang pertama adalah publikasi internasional, itu. Yang kedua sebuah HKI atau sebuah karya intelektual itu. Jadi dua ini, gitu ya. Makanya ketika Bapak Ibu mau mengajukan proposal ke Dikti, gitu ya, melalui Simlitapmas dan sebagainya, ketika memunculkan dua poin ini, maka accepted itu lebih mudah, ya. Untuk dibiayai itu jauh lebih mudah, gitu. Nah, pengalaman saya kalau beberapa mungkin kemarin sempat dimunculkan juga, riset itu harus berapa sih minimal kalau untuk lektor kepala atau lektor ke atas itu bisa untuk bisa dua apa ya? Sorry, ketika lektor itu H indeksnya di atas 2 itu bisa beberapa judul ya, bisa mengetuai beberapa judul, maka ya itu loh yang bisa kita manfaatkan gitu. Yang multi years misalnya, dalam 3 tahun kita didanai, maka dalam 3 tahun juga kita bisa punya publikasi sebanyak apa itu, ya. Mungkin Q1-nya 1, tapi yang lainnya bisa QQ yang lain gitu, QQ. Oke, itu barangkali 6 sampai 10 juta per paper, ya. Jadi prinsipnya ada yang berbayar dan ada yang tidak. Itu. International conference hari ini rata-rata antara $200-250, ya. Itu kurang lebih 2,5. Bahkan kalau sudah webinar, beberapa teman-teman yang lain yang sudah mengadakan juga diturunkan drastis, ada yang di bawah $100 bahkan. Itu, ya. Itu gambarannya.
Oke, berikutnya dari Bu Ida ya. Apakah ID Scopus memberikan pengaruh terhadap artikel kita selanjutnya? Dan apakah setiap dosen yang sudah terdaftar Sinta otomatis punya ID Scopus? Kebetulan saya sudah punya ID Scopus Pak dan sudah ada satu yang terindeks. Oke, ID Scopus itu diberikan oleh Scopus, bukan diberikan oleh Sinta. Sinta itu ngambil data dari Scopus. Ya, jadi ID Scopus itu diberikan oleh Scopus. Caranya bagaimana? Minimal ada satu artikel kita yang sudah terindeks oleh Scopus, maka kita memperoleh ID di sana. Itu. Mau itu proceeding, mau itu jurnal, mau itu buku atau chapter. Nah, yang penting sudah terindeks oleh Scopus, maka di situ kita mendapatkan ID Scopus. Bagaimana Pak cara mengetahui ID Scopus kita? Nanti kita praktekkan. Oke, kalau masih ada waktu, ya. Itu. Berikutnya, oke, sebentar. Pertanyaan berikutnya yang mana? Dari Pak Yoga. Dari? Mohon maaf, kali ada yang kelewat saya. Sudah ya? Pertanyaan di chat sudah ya, Bapak Ibu ya? Sudah Pak, nampaknya sudah semua Pak. Oh, maaf, satu lagi. Sudah ada di WhatsApp pribadi. Ini pertanyaan, apakah trik dan tips menghasilkan artikel yang seksi yang bisa menarik perhatian indeks bereputasi khususnya Scopus? Terima kasih. Kalau bisa di-share dong contoh atau simulasi kecilnya. Terima kasih. Mohon maaf, kurang jelas ya. Oh, Oke. Bapak itu? Siap. Dari Pak Yoga yang terakhir. Ya, dari Pak Yoga. Menghasilkan artikel yang seksi yang bisa menarik perhatian indekser bereputasi khususnya Scopus. Apakah ada tips dan trik mungkin ya? Oke, apakah ada tips dan trik untuk menghasilkan artikel yang seksi? Oke, saya nanti coba untuk sharing ya, seperti apa kira-kira artikel-artikel saya yang terindeks. Mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu bisa terstimulus ya, bahwa untuk terindeks itu tidak terlalu sulit. Oke, saya izin share screen, saya mau masuk ke Scholar saya. Oke ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ketika berbicara, saya langsung masuk di Scopusnya saja ya. Di Scopus saya akan cari nama saya ya, Mubarok. First name-nya SRK. Saya lanjut. Mudah-mudahan aman internet saya. Nah, ini ada 18 artikel, indeks Scopus saya baru 3. Oke, saya coba untuk masuk ke artikel saya ada 18. Oke, nah artikel saya ada 18, seperti ini title-nya. Ini kebetulan yang kemarin di Q2 baru terbit. Oke, sebentar, saya tunjukkan kayak gini doang bisa terbit di Scopus. Nah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada title yang kalau tadi bertanya catchy atau seperti apa sih gitu. Saya hanya memunculkan judul seperti ini. How to record learning activity with a smartphone and listen study program. Kalau Bapak Ibu tahu, isi di dalamnya ini ngapain sih Pak gitu. Ini adalah cara menggunakan smartphone untuk nge-shoot video. Begitu saja bisa terbit di Scopus, bisa gitu. Tinggal bagaimana kita mendesain itunya. Tinggal bagaimana kita bisa bisa mengemas di dalamnya gitu. Nah, di sini saya padukan nge-shoot video menggunakan smartphone itu saya pakainya di mana? Di program Listen Study itu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bergelut di Kejepangan, Listen Study ini adalah sebuah metode pembelajaran yang ada di Jepang gitu. Waktu itu kebetulan ada project dari Dikti yang afiliasi langsung dengan Jepang. Nah, saya termasuk di dalamnya gitu. Jadi saya coba untuk tadi ya, saya coba untuk menyambungkannya dengan sisi engineering gitu.
Makanya isinya nanti adalah how to record, bagaimana cara kita menggunakan handphone kita untuk nge-shoot gitu. Gitu saja bisa terbit, bisa. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, artikel yang lain kalau saya karena orang batik, karena saya orang kebanyakan bergelut dengan budaya, jadi engineering-nya saya gunakan untuk ke arah situ. Ini juga sama, designing Edu Maugis. Edu Maugis ini Edu Maugis ini adalah platform digital, kita menjelaskan tentang makanan-makanan Sunda sebenarnya. Itu. Ya. Web-based digital learning application of iconic batik. Ini juga sama. Isi di dalamnya adalah saya membuat sebuah aplikasi web untuk menjelaskan filosofi batik itu. Yang kayak gitu bisa. Nah, ini kebetulan terbitnya di Jestek. Jestek itu Q2 itu. Oke, saya masuk lagi berikutnya. Ini bersama dengan istri saya kebetulan sama ya, increasing dissolution rate. Nah, ini saya juga nggak tahu banyak sebenarnya. Gitu ya, ini penelitiannya orang farmasi sebenarnya itu. Jadi kalau berbicara tulisan saya ada berapa banyak sih? Tulisan saya campur aduk Bu, multidisipliner betul-betul itu. Ya. Nah ini juga sama. Kalau teman-teman ada yang dari engineering, teman-teman ada yang dari IT ya di situ. Sebenarnya ini terlalu simpel untuk bisa terbit. Itu. Designing of content setting application on YouTube in learning batik in a vocational school ya. Jadi ini hanya men-setting API Bapak Ibu. Kalau ada yang dari IT ya, itu. Jadi kita memanfaatkan API YouTube untuk kita tarik dalam aplikasi kita. Nah, saya hanya berbicara itunya. Itu. Ya. Oke, kalau ini sudah augmented reality, mungkin teman-teman di Pasim akrab dengan kata-kata ini, augmented reality gitu ya. Karena kalau nggak salah di sana juga ada pelatihan-pelatihan di digital ya. Gitu. Ya ini berbicara GIS. Tuh, 3D story. Ini tulisan-tulisan saya Bapak Ibu, ya. Itu. Jadi lebih banyak ke arah sini. Mobile based augmented reality for learning 3D spatial batik based. Nah, itu juga sama. Itu. Ya. Jadi kalau berbicara judul yang catchy seperti apa? Ya, buat orang lain penasaran itu catchy, itu saja. Itu kalau berbicara seksi. Ya. Bahkan di titik-titik tertentu atau teman-teman yang lain itu bisa membuat dalam tanda tanya misalnya gitu, judul tapi ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau jelas, saya coba untuk praktekkan sedikit ini bahwa menulis itu mudah ya, bahwa seperti apa sih menulis mudah dengan berbagai tools yang tadi sudah saya sebutkan. Saya mau ngasih satu contoh saja. Saya memanfaatkan Microsoft Word, saya memanfaatkan Mendeley, dan saya memanfaatkan Google Scholar. Oke, saya screen share lagi. Ini saya mencoba untuk memanfaatkan tools yang tadi ya. Contoh misalnya, Bu Dewi sastra Jepang ya Bu? Ya Pak. Oke, saya masuk di Google Scholar. Ini Google Scholar saya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk di Google Scholar, ini halaman awal Google Scholar. Berikutnya saya mau coba untuk narik tentang Japan Education misalnya. Ya. Nah ini tips triknya Bu, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau dua kata ini selalu munculnya berbarengan, maka gunakan tanda kutip. Ya, gitu. Nanti kita pengen misalnya Japan dan education, misalnya itu selalu muncul tapi tidak berbarengan dalam sebuah artikel, tinggal kita menggunakan kata logika di tengahnya ada N nanti di situ. Oke, saya coba untuk masuk dulu Japan education pakai tanda petik. Ya. Ketika berbicara Japan education maka dimunculkan di sini beberapa banyak ya gitu. Kalau lihat dari Google-nya ada 4.300-an hasil itu. Nah, seperti apa berikutnya dari sini? Saya biasanya coba untuk batasi dulu biar tahun-tahun yang tidak terlalu kolot, tidak terlalu tua. Biasanya saya ambil 5 tahun terakhir. Maka sejak 2016
berbicara Japan Education ya. Nah, Japan Education berikutnya. Oke. Saya mau ngasih contoh ketika kita mau nulis saja. Nah, ketika kita mau nulis dan memanfaatkan Mendeley, Google Scholar, berikutnya memanfaatkan Word ya. Saya buka dulu Mendeley saya. Oke. Mohon maaf sambil menunggu. Oke. Nah, contoh misalnya education training approach for reducing material debt in Japan. Oke ya. Kita ambil misalnya beberapa dari sini. Ini sebagai contoh. Tapi kalau Bapak Ibu mau nulis nanti nggak bisa copy paste seperti ini ya Bapak Ibu. Meskipun kita citasi ya. Karena ini nanti bisa meningkatkan similarity check. Terus bagaimana kita baca, kita gunakan bahasa kita untuk menulis ulang. Ya, gitu. Ini saya copy dari sini untuk ngambil contoh saja. Nah, ketika kita sudah menulis ini dan kita memanfaatkan Mendeley gitu ya. Oke, sebentar saya buat dulu folder baru. Oke. Ketika kita memanfaatkan kita menulis misalnya di introduction. Oke. Nah, di dalamnya ada statement yang seperti ini. Nah, berikutnya kita mau masukin kutipan seperti apa kutipannya. Ya, kita ambil. Nah, di sini kita memanfaatkan ini saja. Ada tanda kutip di dalam Google Scholar ini, kita klik. Berikutnya di sini kita diberikan beberapa pilihan, tapi saya mau ngambil untuk yang bisa saya masukkan ke dalam Mendeley, maka saya klik Refman. Oke. Scholar.ris-nya sudah terdownload. Scholar.ris ini berikutnya saya geser, saya bawa ke Mendeley seperti ini. Nah, Takeda Satoru, ya. Nah, berikutnya saya balik lagi ke Word. Di Word ini saya mau ambil references-nya atau ambil kutipannya. Saya menggunakan style APA edisi ke-7 dan kita bisa ganti-ganti nanti di sini, ya. Insert citation, go to Mendeley, saya ambil Takedanya, saya cite. Berikutnya Takeda itu akan muncul otomatis di sini. Oke. Nah, di sini biasanya references. Nanti di paling bawah dari artikel kita ada references. References ini berikutnya seperti apa menulisnya saya mudah, tinggal klik maka otomatis muncul. Itu Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika yang berbicara tentang reducing maternal debt ini bukan hanya Takeda, misalnya saya masuk lagi di Google Scholar dan saya menemukan beberapa. Oke ya, contoh misalnya ini tinggal saya klik Refman, saya bawa lagi ini ke Mendeley saya taruh di sini. Saya balik lagi, saya nyari lagi yang berbicara tentang Japan Education berikutnya, gitu ya. Contoh ini buku misalnya, saya ambil, saya download lagi. Berikutnya saya bawa ke Mendeley. Nah, seperti ini. Nah, ketika misalnya saya punya statement yang lain atau saya ngambil statement yang lain tentang ini, gitu ya. Masuk di Word dulu. Oke. Nah, ini terdiri dari dua. Ternyata yang mengeluarkan statement ini ada 2 orang dan 2 orang itu ada 3 orang dan 3 orang itu termasuk Takeda yang tadi. Seperti apa? Saya tinggal masukin lagi pakai insert citation, go to Mendeley, saya ambil 3-3-nya, berikutnya saya cite. Nah, dia otomatis muncul di sini, references-nya otomatis bertambah, termasuk yang 2 orang. Itu. Nah, oke. Berikutnya, ini saya bilang ini mudahnya kita menulis, biasanya teman-teman itu kesulitan ketika harus mengikuti gaya selingkung gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu gaya selingkung atau mengikuti template yang diberikan oleh tadi ya, oleh jurnal itu. Nah, dengan menggunakan Mendeley ini kita bisa lebih mudah. Ternyata jurnal yang kita tuju itu menggunakan template-nya angka-angka. Kalau tadi misalnya di IOP style misalnya gitu. Kita tinggal merubah dari sini menggunakan IOP style. Mana IOP style? Kalau IOP style nggak ada, saya masuk di more IOP. Saya tinggal cari IOP style-nya. Saya ambil use dan saya balik lagi. Otomatis menjadi angka
dan otomatis. Itu. Ini salah satu contoh bahwa ya tadi yang kelemahan kita ketika membuat referensi, kelemahan ketika membuat citasi. Nah, ini adalah cara untuk mempermudah. Memanfaatkan 3 Google Scholar, memanfaatkan Mendeley, dan memanfaatkan Microsoft Word. Itu. Ya. Kembali lagi misalnya mau pakai API lagi otomatis, dan ini sudah alfabetis itu. Ya. Ini mudahnya kalau kita menggunakan Mendeley dan menggunakan Google Scholar. Oke, tips berikutnya yang lain, tips juga yang lain ketika berbicara tadi ya, kita menggunakan blind way ya. Itu. Kalau saya biasanya masuk ke nyari jurnal-jurnal atau nyari artikel-artikel yang bereputasi, itu saya masuk di Science Direct gitu ya. Nah, saya masuk di Science Direct. Bapak Ibu bisa masuk ke sini, berisi tentang ya banyak hal ya, Science Direct ya. Bidang apapun insya Allah ada di sini, tapi banyaknya bidang-bidang engineering itu. Kalau berbicara sosial ada juga, tapi enggak sebanyak yang ada di engineering ya. Termasuk di sini tinggal pilih. Oke, saya coba untuk cari misalnya tadi Japan Education misalnya. Oke, saya akan ketemu dengan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang open access. Saya juga ketemu dengan artikel-artikel yang close access. Itu. Nah, cirinya seperti apa? Ini artikel yang open access. Kita bisa langsung download PDF-nya. Kita bisa cari abstraknya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang nggak ada PDF-nya? Atau nggak bisa, belum dimunculkan open access-nya gitu. Nanti kita bisa menggunakan yang blind way tadi. Itu. Ya, satu contoh mana ini? Full text access sudah dikasih. Oke ya, open access sudah dikasih. Ada beberapa nanti ketika Bapak Ibu ketemu dengan artikel-artikel yang close access bisa menggunakan blind way tadi. Itu, ya. Springer saja misalnya. Springer biasanya banyak yang berbayar. Oke, saya masuk di Springer. Sorry, sudah dikit-dikit sudah dimunculin duitnya. Japan and Educational Policy misalnya. Oke, nah saya mencoba untuk ambil. Ini salah satu, kalau ini banyaknya buku ya. Itu. Oke, jurnal. Nah, ini jurnalnya sudah full. Ada yang berbayar ya. Jadi contoh misalnya language policy, saya masuk, kita akan ketemu dengan artikel-artikelnya nanti. Nah ini open access, ini yang close access. Oke ya, ini open access ada tandanya Bapak Ibu, yang close access biasanya nggak ada. Oke, saya coba untuk masuk. Ya. Oke. Nah, di sini akses saya pakai ITB soalnya. Oke ya, di sini sudah dikasih. Nah, tapi kalau kita mau download ini, biasanya dimunculin harga di atas, Bapak Ibu, kalau kita mau download ya, download PDF, ada harganya sekian. Oh, ini bisa langsung. Karena saya masuknya lewat ITB. Ya, kalau di ITB dia sudah berbayar, sudah membayar ke mereka ya, berlangganan dengan mereka, jadi bisa full akses untuk bisa mengaksesnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kesulitan untuk mendownload, Bapak Ibu bisa copy dulu DOI-nya yang ada di sini, gitu ya. Bisa copy DOI-nya yang ada di sini dan memanfaatkan. Oke, berikutnya masuk di Sihab.tw. Oke. Mudah-mudahan saya nggak diblok. Saya diblok. Saya harus keluar dulu dari ITB. Bentar. Ya. Sorry.
Saya di close akses saya. Mohon maaf ini saya sampai jam berapa Ibu? Sampai jam 11 Pak ini. Sekarang kita mau jam apa? Siap. Bapak-bapak. Jadi prinsipnya Bapak Ibu bisa gunakan Sci-Hub dan LibGen. Kalau LibGen bisa digunakan untuk buku, ngambil buku. Kalau Sci-Hub untuk ngambil artikel. Jadi nanti kita tinggal memasukkan DOI-nya atau memasukkan title-nya, kita bisa mudah untuk download. Ya, itu. Yang disuruh berbayar insya Allah jadi gratis. Itu saja. Oke, itu. Takut lamaan saya, mohon maaf. Mangga, silakan Ibu. Ya, terima kasih sekali Pak Sugeng, ini singkat, padat, bermanfaat sekali, dan jujur saya sendiri di sini sebagai moderator sebenarnya penasaran, harusnya masih ada tindak lanjut lagi ya, bukan hanya di hari Kamis dan Jumat ini. Mungkin suatu saat kami Bapak jangan kapok, kami undang lagi untuk sharing tentang pengalaman Bapak tentang Skopus ini, barangkali bersedia Pak ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, karena waktu juga barangkali ini yang membatasi kita, saya barangkali di sini akan coba sebelum ditutup, saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi dulu absen dan yang sudah ada di chat di sana, barangkali bisa diisi. Oh iya. Pak Sugeng, maaf ada yang minta nomor WA-nya, barangkali nanti bisa berkonsultasi langsung. Diizinkan kah? Nanti kita ketemu di grup mungkin Bu, pasca ini. Oh, pasca ini ya, itu barangkali akan lebih ini ya, karena biasanya masalahnya hampir sama ya Pak ya, di seputar itu. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Oke, izinkan saya 2 menit ini merangkum apa yang sudah tadi dibahas. Pertama tentang Scopus itu merupakan database yang berasal dari jurnal, bagian dari jurnal dan artikel. Yang saya catat di sini paling ujung tadi bahwa harus perbanyak baca, join conference, kolaborasi, dan terakhir sabar menunggu ya Pak ya barangkali. Dan yang sangat terkesan bagi saya ini, ilmu itu harus dibagi. Karena memang kalau kita berbagi ilmu, insya Allah yang membagikan ilmunya tambah paham, yang dibagi menjadi mengerti. Beda dengan kalau kita membagi uang. Kalau membagi uang kita jadi sedikit, yang diberi menjadi banyak. Jadi kalau kita mau bertambah dan bertambah, itu berbagi ilmu barangkali. Lalu yang terakhir saya catat di sini bahwa judul harus membuat orang lain harus untuk penasaran membaca. Sesederhana itu tadi Bapak membuat bagaimana screenshot, dan tapi itu bisa menjadi Q2 ya Pak ya, luar biasa. Nah, mungkin kita saat ini bisa, karena masih hangat nih dari informasi yang kita dapatkan, mulai dari sekarang kita bisa menggali lagi, mengingat lagi hal-hal yang terdekat dari kita, pengalaman mengajar atau hal yang membuat kita penasaran, yang sederhana dan kita bisa aplikasikan dalam artikel kita. Mudah-mudahan bisa terindeks fokus, mulai dari hal yang sederhana dan yang membuat kita penasaran. Barangkali demikian ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Insya Allah ilmu hari ini sangat-sangat bermanfaat. Semoga dari hasil ini beberapa minggu, beberapa bulan kemudian ada Bapak Ibu yang langsung bisa terindeks fokus dari hasil dari informasi yang didapat. Izin sebelum ditutup untuk berfoto bersama, barangkali Bapak Ibu bisa memunculkan wajahnya ya supaya kita bisa saling sapa juga. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.